Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan review paper untuk memenuhi tugas UAS Grafika Komputer. Paper yang akan kami review berjudul Comparison of Various Line Clipping Algorithm. Kemudian anggota kelompok kami sendiri yaitu yang pertama Agasta Pratama Nugraha dengan NIM 210304010 dan Hafez Nizabuddin Salim dengan NIM 210304019. Yang pertama, latar belakang dari paper. Latar belakang paper ini terletak pada bagian abstrak, yaitu proses pemotongan garis seringkali memerlukan algoritma pemotongan berulang. Salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi algoritma pemotongan garis adalah dengan mengurangi pengulangan algoritma. Paper ini mengusulkan algoritma clipping yang efisien sebagai solusi untuk masalah tersebut. Paper ini juga memamerkan berbagai algoritma clipping garis berdasarkan prinsip kerjanya. Dalam paper ini, perbandingan dibuat untuk algoritma clipping garis berbeda yang digunakan dalam komputasi. Selanjutnya, poin dan tujuan. Untuk bagian poin yang ditekankan dalam paper ini, yaitu membandingkan tiga algoritma untuk mencari algoritma mana yang paling efisien. Salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi algoritma pemotongan garis adalah dengan mengurangi pengulangan algoritma. Algoritma clipping yang efisien disajikan di sini untuk mencapai tujuan ini. Paper ini menerangkan berbagai algoritma clipping garis berdasarkan prinsip kerjanya. Selanjutnya, untuk tujuan dibuat paper ini yaitu untuk menunjukkan algoritma pemotongan garis mana yang paling cocok dan efisien dengan membandingkan algoritma yang tersedia dalam berbagai aspek. Kemudian, untuk kekurangan penelitian terdahulu. Berdasarkan riset yang kami lakukan, kami menemukan salah satu jurnal yang membahas tentang line clipping, yaitu line clipping revisited to efficient algorithm based of simple geometric observation, computer and graphic. Dalam jurnal ini hanya menggunakan dua algoritma clipping garis yang dibandingkan. Jadi, paper terdahulu hanya terdapat paling banyak dua algoritma yang digunakan. Hal ini tentu mengurangi variasi kompleksitas algoritma yang dapat ditemukan. Variasi kompleksitas algoritma tersebut dapat dibuktikan pada hasil pembahasan dan kesimpulan. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam paper ini, saya serahkan kepada rekan saya, Hafiz Nizabuddin Salim. Ya, untuk poin selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan dilakukan dengan membandingkan tiga algoritma. Algoritma yang pertama yaitu Cohen-Sutherland line clipping, kemudian Liang-Barsky line clipping, dan juga Nicol-Lee-Nicol line clipping. Dari perbandingan di atas terbukti bahwa algoritma Liang-Barsky line merupakan algoritma yang paling efisien. Di sini fokus kelompok kami pada algoritma Liang-Barsky line clipping yang sudah terbukti lebih efisien dibandingkan algoritma yang lain. Berdasarkan analisis persamaan parameter segmen garis dalam bentuk X sama dengan X1 ditambah R dikali delta X. Kemudian Y sama dengan Y1 ditambah R dikali delta Y. Di mana R lebih dari sama dengan 0 dan juga kurang dari sama dengan 1. Di mana delta X hasil dari perhitungan X2 dikurangi X1 dan juga delta Y hasil dari perhitungan Y2 dikurangi Y1. Untuk titik X, Y di dalam clipping window, terdapat X1 plus R dikali delta X, yaitu di antara XW min dan juga XW max. Kemudian, Y1 plus R dikali delta X, delta Y berada di antara
YW min dan juga YW max. Untuk ketidaksetaraan ini dapat dinyatakan sebagai R dikali PJ kurang dari sama dengan QJ dan juga J sama dengan 1, 2, 3, dan 4, di mana parameter P dan Q didefinisikan sebagai P1 sama dengan minus delta X, dan juga Q1 sama dengan X1 dikurangi X min, yaitu kiri atau left, kemudian P2 sama dengan delta X, dan juga Q2 sama dengan XW max dikurangi X1, yaitu right atau kanan. Kemudian P3 sama dengan min delta Y, dan juga Q3 sama dengan Y1 dikurangi YW min, yaitu below atau di bawah. Kemudian P4 sama dengan delta Y, dan juga Q4 sama dengan YW max dikurangi Y1, yaitu above atau atas. Dari definisi parameter di atas, dapat kita amati, yaitu yang pertama, jika PJ sama dengan 0, maka garis tersebut sejajar dengan salah satu batas clipping yang bersesuaian dengan nilai J. Kemudian, jika QJ kurang dari 0, maka garis tersebut sepenuhnya berada di luar batas dan dapat dieliminasi atau dihilangkan. Kemudian, jika QJ lebih dari 0, maka garis berada di dalam batas dan perlu pertimbangan lebih lanjut. Kemudian, jika PJ kurang dari 0, maka garis tersebut memanjang dari luar ke dalam garis yang bersangkutan. Kemudian, jika PJ lebih dari 0, maka garis tersebut berjalan dari dalam keluar garis batas yang bersangkutan. Kemudian, jika PJ tidak sama dengan 0, maka hitung nilai R yang sesuai dengan titik di mana garis yang diperpanjang tak terhingga memotong perpanjangan batas J, sebagai R sama dengan IJ per IJ. Algoritma Liang-Barsky untuk menemukan bagian garis yang terlihat dapat dinyatakan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama, jika PJ sama dengan 0 dan juga QJ kurang dari 0 untuk J apapun, maka hilangkan garis dan hentikan jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, untuk semua J seperti PJ kurang dari 0, maka hitung UJ sama dengan QJ per PJ. Biarkan R pada nilai maksimum dari himpunan yang berisi 0 dan sebagai nilai R. Untuk langkah yang ketiga, untuk semua J seperti PJ lebih dari 0, maka biarkan R2 pada nilai minimum dari himpunan yang berisi 1 dan nilai U yang dihitung. Kemudian untuk langkah yang keempat, jika R1 lebih dari R2, maka eliminasi atau hilangkan garis karena sepenuhnya berada di luar jendela clipping atau window clipping. Jika tidak, gunakan untuk menghitung titik akhir dari garis yang terpotong. Berikut algoritma Lian-Barsky. Langkah yang pertama yaitu baca dua titik garis akhir. Katakanlah P1 yaitu titik X1, Y1, dan juga P2 titik X2, Y2. Kemudian langkah yang kedua yaitu baca dua sudut kiri atas, yaitu XW min dan YW max. Dan juga kanan bawah, yaitu XW max, YW min dari jendela tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, hitung nilai dari parameter PJ dan juga QJ untuk P1 sama dengan min delta X, dan juga Q1 sama dengan X1 dikurangi XB min, dan juga P2 sama dengan delta X, dan juga Q2 sama dengan XW max dikurangi X1. Kemudian untuk P3 sama dengan
minus delta Y, Q3 sama dengan Y1 dikurangi YW min, kemudian untuk P4 sama dengan delta Y, dan juga Q4 sama dengan YW max dikurangi Y1. Jika PJ sama dengan 0, maka garis sejajar dengan J batas. Bisa dilihat pada ketentuan tersebut. Kemudian untuk langkah yang kelima, yaitu inisialisasi untuk nilai R1 dan juga R2. Dengan R1 sama dengan 0 dan R2 sama dengan 1. Kemudian langkah yang keenam, yaitu hitung nilai Qj per Pj untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian langkah yang ketujuh, yaitu pilih nilai Qj per Pj di mana Pj kurang dari 0, dan juga tetapkan maksimum dari mereka sebagai R1. Kemudian langkah yang ke-8 itu pilih nilai Qj per Pj di mana Pj lebih dari 0 dan tetapkan nilai minimum dari mereka sebagai R2. Kemudian untuk langkah 9, jika R1 kurang dari R2, maka hitung garis yang terpotong sebagai berikut. Dengan rumus XX1 sama dengan X1 plus R1 delta X, dan juga XX2 sama dengan X1 plus R2 delta X. Kemudian YY1 sama dengan Y1 plus R1 delta Y, dan juga YY2 sama dengan Y1 plus R2 delta Y. Gambar garis X1, XX1, XX2, YY1, YY2. Kemudian stop. Kemudian pada poin pembahasan terakhir yaitu hasil. Dari paper tersebut terdapat hasil dari ketiga algoritma perhitungan clipping window, yaitu yang pertama algoritma Liang-Barsky. Algoritma Liang-Barsky memiliki keunggulan dalam mengurangi perhitungan persimpangan dengan hanya memerlukan satu pembagian dan satu perhitungan jendela perpotongan garis, terutama ketika nilai akhir R1 dan R2 telah dihitung. Kemudian, algoritma Cohen-Sutherland. Algoritma Cohen-Sutherland dapat berulang kali menghitung perpotongan sepanjang jalur garis, meskipun garis tersebut mungkin sepenuhnya berada di luar jendela klip. Dan setiap perhitungan persimpangan memerlukan pembagian dan perkalian. Metode Cohen-Sutherland memungkinkan beberapa potongan dihitung sepanjang jalur garis sebelum perpotongan pada persegi panjang terpotong ditemukan atau garis tersebut ditolak seluruhnya. Namun perhitungan persimpangan tambahan ini dihilangkan dalam algoritma Nicol-Nicol dengan melakukan lebih banyak pengujian wilayah sebelum posisi persimpangan dihitung. Kemudian pada algoritma Nicol-Nicol melakukan lebih sedikit perbandingan dan pembagian, memberikan keuntungan dalam hal efisiensi komputasi. Keterbatasan utama dari algoritma ini adalah hanya dapat diterapkan pada adegan pemotongan dua dimensi, sementara Liang-Barsky dan Cohen-Sutherland dapat dengan mudah diperluas ke adegan tiga dimensi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Agasta Pratama. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.